Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini mungkin terakhir ya materialnya. Saya agak memikirkan karena yang dari MGEP itu tentang relativitas khusus untuk K12 ya. Yang mungkin tidak akan selesai, itu agak panjang materinya. Jadi saya bagian depannya aja tentang gerak relatif, belum ke Einstein-nya, lebih ke trigonometri sih. Mungkin akan berguna juga buat kalian di banyak bidang. Jadi bagian awal dari gerak relatif tentang penjumlahan vektor ya, mungkin sudah dipelajari di kelas sebelumnya, tapi ini akan digunakan dalam pelajari gerak relatif. Ini kita namanya gerak relatif. Nah, dalam relativitas khusus itu ada penjumlahan vektor-vektor kecepatan. Nah, kita lihat tentang penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor. Nah, misalkan kita punya vektor V1 dan V2. Nah, kita jumlahkan ini. Jadi kalau misalkan V1 tambah V2 sama dengan misalkan V. Jadi kalau kita balik, V2 tambah V1 sama dengan V. Dan yang menukar V-nya ya, V F1 dan F2. Nah, ini artinya karena ini adalah sama hasilnya, ini penjumlahan vektor, memenuhi sifat komutatif. Oke. Tapi kita lihat, walaupun sama ya, mirip secara aljabar, kita tidak bisa melihat bedanya apa. Jadi kalau kita gambarkan secara geometri, misalkan ini V1, ini V2 ya. Silakan. Nah, V1 plus V2 berarti saya gambarkan begini. V1 ini vektor adalah kuantitas yang punya besar dan arah. Ini V1, kemudian V2-nya itu kira-kira sama lah. Nah, begini ya. Ini V2. Oke. Nah, tentu hasilnya adalah V ini. Saya tulis V. Ini V2.
Nah sekarang kita pengen tahu berapa besarnya V dan arahnya. Berapa besarnya V dan arahnya. Ini hasil penjumlahan ya. Vektor hasil penjumlahan ini dan ini. Ini. Nah kita lihat. Kita ambil satu garis bantu. Namanya saja ini titiknya titik A. Dan B, C, D. Ini agak terus ya. Oke. Nah, karena ini adalah segitiga siku, berarti memenuhi dari Pitagoras. Ini kuadrat, tambah ini kuadrat sama dengan V kuadrat. Jadi kalau misalkan P adalah besarnya vektor V, kemudian V1 besarnya vektor V1, dan V2 adalah besarnya vektor V2 ya. Nah, AD ACD AC kuadrat bagi AC kuadrat dengan AD kuadrat tambah CD kuadrat. Ya. Kenapa AD? Katakan panjang ini. Panjang AD adalah besar vektor V1 ya. Di V1 sama ini. Ambil ini sebagai sudut misalkan theta. Jadi panjang BD adalah pasti panjangnya vektor V2 cos theta. Jadi ini adalah plus V2 cos theta ke yang AD ini. Kemudian CD jelas besar vektor V2 sin theta. Nah, ya. Baik, kita masukkan berarti besarnya vektor atau panjang AC adalah tidak lain dari besar vektor V ya, hasil penjumlahan. Kita lihat sekarang AC kuadrat berarti V kuadrat sama dengan AD seperti ini. V1 tambah V2 cos theta kuadrat tambah CD V2 sin theta kuadrat. Kita berikan V1 kuadrat tambah 2 V1 V2 cos theta tambah V2 kuadrat kemudian cos theta kuadrat tambah V2 kuadrat sinus theta kuadrat. Kita lihat di V1
kuadrat tambah 2P1 P2 cos theta. Perhatikan ini dua suku terakhir tambah P2 cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ya. Ini berarti nilainya 1. Kuadrat. Nah, dengan demikian P kuadrat adalah P1 kuadrat tambah P2 kuadrat plus 2P1 P2 cos T. Nah, kita lihat sudut ini adalah akan lurus ya, 180 derajat min saya. Tulis misalkan sekarang kita lihat, ini kan cos ya. Kalau cos 180 derajat min theta berapa? Tahu? Ya. Nah, kalau fungsi cos apa? Iya. 1, 2, 3, 4, ini 1, ini 1. Oke. Ini plus, 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 min. Ya, 90, 180, 270, nanti ke 60. Kalau kita bisa buat dalam bentuk diagram, oke. Di sini 0, 0, sini 0, 90, 90 di sini, terus 80, 270, oke. Plus berarti min, plus. Ya. Daerah plus pas pos. Ini kalau misalkan 180 min theta, berarti ini dari sini 180 nih. Dari 0 sampai ke ini 180. Kita ambil aja misalkan theta di sini. Ini theta. Berarti ini adalah ini ke sini, berarti 180 theta. Nah, perhatikan kalau cos 180 min theta berarti kira-kira sama dengan ini. Oke. Jadi sama dengan antara kuadran 1 dan 2 itu beda, tandanya berbeda. Jadi min cos. Oke. Nah, kalau kita ambil misalkan
ini sebagai katakanlah gamma gitu ya. Jadi gamma. Jadi cos theta adalah cos theta dengan min cos theta dengan min cos gamma. Oke. Nah, kita punya ganti ini menjadi gamma. Kalau kita bikin ini V1, oke, doyong. Ini V1, ini ini V1 di sini, ini V2. Inilah sudut gamma. Terlihat memenuhi rumus kosinus, jadi V kuadrat dengan V kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, ganti cosnya menjadi min gamma min 2 V1 V2 cos gamma, atau V sama dengan akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat 2 V1 V2. Dan percaya kalau sin 180 derajat minus misalkan theta berapa? Apakah min sin theta atau plus sin theta? Plus. Banyak. Plus bisa lihat diagramnya. Nanti yang 0 90 plus ini. Jadi kalau cos 180 min theta, ini 180 theta, berarti ini adalah 180 min theta. Kita ambil di garisnya, jadi plus dengan cos sin. Nah, kalau misalkan sinus theta min 180 berapa? Sama dengan sinus min 80 derajat
Ini apa ya? Tuh. Kalau terturunan sedikit lagi. Nah, ingat kalau sinus itu namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Ada definisinya? Fungsi ganjil? F min X sama dengan min Y. Kalau kita misalkan punya sinus begini, di sini misalkan ambil X, min X pada min X, di sini ada X, ya, sama, itu beda tanda. Jadi kalau misalkan berapa sin kata minus 80, jika dibalik dia akan negatif. Betul? Min kalau cos ciri fungsi genap itu dia simetri terhadap sumbu ini ya. Kalau ganjil dia asimetri. Jadi kalau cos dia simetri. Udah begini. Cos. Nah, oke. Ambil yang sini aja nih. Jadi kalau kita ambil X di sini, nah, di sini ambil X misalkan ini min X, ini X, maka dia akan menghasilkan nilai fungsi yang sama. Jadi kalau fungsi genap tandanya adalah F min X sama dengan Fx. Min, tapi nilainya sama, positif. Kalau ini fungsi ganjil min X, nilainya dia positif, di sini katakanlah A, negatif, min A, ini A nih. Ya, min Fx sama dengan min. Nah kalau cos berarti kalau dibalik jadi berapa? Cos. Ini ya. Ini mau dibalik misalkan cos. Belum ya. Ini ya. Cos. Ini balik cosinus theta min 180 sama dengan cosinus min yang ini 180 derajat min theta. Ini kan sama ya, tidak berubah, min cos theta. Itu ya. Jadi kita penting ya menghafal bentuk grafik cosinus, kuadrannya, sinus, kuadrannya, juga tangan sangat membantu ya. Misalkan tangan 180 derajat min theta berapa? Kalau pakai grafik langsung kelihatan. Ini bagi 4 lagi, 1, 2, 3, 4, 90 per 80, 90,
ini 270, ini 360 ya. Grafiknya asimptotik. Di situ tidak pernah menyentuh garis 90. Nah, kalau kuadrannya terlihat plus min plus min plus min. Kalau misalkan 180 per meter theta, berarti ini tetanya theta yang ini adalah 180 min theta. Oke, kita lihat tandanya ambil di sini. Kita punya sudut theta. Jadi tangan 180 min theta sama dengan min sama tan. Kalau tangan fungsi apa nih? Jadi kenapa? Iya, karena asimetri. Jadi kalau misalkan di situ tangan theta ini 180, jadi balik sama dengan tangan min 180 min theta. Jadi berapa? Min tangan sama dengan ini sebenarnya min tangan tangan theta ini sama terus dengan tangan min 180 min theta berarti nah karena fungsi ganjil atau ini min berarti ini tangan. Nah, baik kalau tentang besarnya sudah dapat gitu ya. Oke. Besar V, kemudian sekarang cari arahnya. Karena vektor itu kan ada arah dan besar ya, atau magnitudo. Besarnya itu nih. Besarnya atau magnitudo. Sekarang arahnya apa? Hanya ini. Arahnya adalah terhadap sumbu X misalkan. Ambil alpha. Gamin alpha. Nah, gimana cara mencari arah? Kita buat begini. Ini ke 1.
P2, P2, gas ya, C1, C1, P2, apa? Kita ambil garis bantu di sini. Itu di A, kemudian B, C, D di sini. Ini yang ini. Oke. Kita lihat garis BE, BE, BE adalah dari sini ya. Kan P1 alfa. Oke. Ingat kalau cos proyeksi ya. Yang namanya cosinus selalu proyeksi, sisanya adalah sinus. Atau jika diambil dari sini, misalkan AB sudutnya sudut beta di sini, BE adalah saat ini P2 sinus beta. Jadi B 9 BE berarti V1 sinus alfa sama dengan P2 sinus beta. Kita lihat V1 per sinus beta dengan P2 per sin alfa. Oke, menurut kosinus. Rumus sinus, ini kosinus itu. Nah, sekarang kita lihat kalau V1 per sinus beta, V2 per sinus alfa ya, maka V adalah per sudut yang hadapannya. Tadi kita sebut sebagai gamma. Gamma adalah ini per sinus gamma. Kan mana sebagai rumus sinus ya. Nah, jadi berapa alfa? Ambil aja misalkan apa nih? Sin alfa kali silang aja ya. Sinus alfa dengan V2 sinus gamma per V. Atau arahnya arcus atau arcus sinus boleh. Ini V2 sin gamma per
Satu lagi tentang selisih vektor. Selisih vektor. Nah, perhatikan di sini kalau kita kurangkan jadi kita sebut misalkan jika V1 min V2 sama dengan kita sebut sebagai vektor D. Diferensi ini. V1 min V2 sama dengan vektor D. Nah, sebaliknya kalau V2 min V1 dengan min D. Nah, saya perhatikan bahwa selisih atau pengurangan vektor memenuhi sifat anti komutatif. Kalau tadi kan komutatif ya, sifat komutatif karena modifikator juga tidak mengubah wujud dari vektornya V. Kalau diselisihkan di balik itu minus. Ini anti komutatif. Masalah komutatif sangat penting ya. Kuantum kalau ke sana. Nah, sekarang bagaimana menyatakan itu? Menyatakan secara geometris. Vektor yang sama ya, ini V1, ini V1, ini V2. Sekarang misalkan V1 min V2. V1 min V2. Berarti V1-nya di sini. Ini V1. Ini V1. Kita ingat ya, ini V2 ke sini kan ya. Ini V2. Nah, kalau min sini. Ini min V2. Nah, jadi ini plus ini. Jadi V1 ya ini ya. V1 ditambah min V2 sama dengan V1 min V2 sama dengan D. Sekarang ini V1 min sekarang gimana kalau V2 min V1? V2 min V1 secara geometri berarti V2 dulu mana? Ini V2. Ini V2. Ini V2. Min V1. Tapi dibalik. Ini V1. Sekarang ini min V1.
min V1. Kurang panjang biar miringnya tepat. V1 V1 minus min V1. Ini adalah vektor V2 sama ini V1. V2 terbalik arahnya. Nah, kan ini sama ini ya, pangkal ke ujung. Ini sama dengan V2 min V1. Balikannya ya. Itu sama dengan min D. Kita bisa gabungkan. Ini gabung ini. V1 ini V1 V2 ini D. Min ya. Sekarang ini V2 V2 sekarang V2 min V1 berarti dibalik. Berarti jadi menghasilkan arah yang berbeda ya. Kalau besarnya sama, arahnya berbeda. Baik, berapa D sekarang? Kita bisa punya, kalau kita ngambil dari gambar yang awal ya, ini kan apa nih? Dari theta ya. Berarti ini sudut. Ini kalau diteruskan maka P2, ini garis P1, theta. Ini theta. Oke. Theta itu sama. Ini berapa besar D? D kuadrat ini sama dengan panjang ini V1 kuadrat tambah V2 kuadrat min 2 V1 ya kali V2 kosinus
Jadi kita sudah menentukan besar dan arah dari vektor penjumlahan dan vektor pengurangan. Ada pertanyaan? Nanti jam terakhir kita gunakan sebagai kuis. Boleh buka buku ya? Yang di sini aja. Buat penulis. Kenapa? Iya. Tadi yang dihapus. Ini blanknya udah ya? Udah. Saya bacakan ya. Soalnya terus dulu ya. Soal kuis ini. Diberikan dua vektor A dan B. Dua vektor A dan B ya. A dan B. Besar vektor A adalah 6 satuan. Ini adalah 6 satuan. Nah, besarnya. Atau tulis A. Atau besarnya A. Besarnya A. Atau besarnya A. 6 satuan. Besarnya vektor B atau B sama dengan 7 satuan. Oke. Nah, arah vektor A membentuk sudut 36 derajat terhadap sumbu X positif. Ini 36 derajat terhadap sumbu X positif. Okay. Adapun vektor B itu mengarah ke sumbu X negatif. Okay. Kalau A kira-kira beginilah. A kemudian B-nya begini.
Kan 36 ya. Nah, tentukan yang A, tentukan jumlah dari dua vektor. Jumlah dua vektor. Dan pertanyaan B, tentukan selisih dua vektor. Oke. Jadi berapa A plus B, A min B gitu. Jadi cari besar hasil penjumlahan. Kayak cari V lah. A plus B dengan V. A plus B itu. Kalau A min B berarti A min B dengan B. Tentukan berapa besarnya tadi V dan D, atau besarnya di sini besarnya A plus B dan besarnya A min B. Dan arahnya ya. A plus B. A plus B itu enggak? Sini kan? Inilah vektor A plus B nih. Hitung besarnya pakai rumus yang tadi. Kemudian berapa arah ini? Kemudian A plus B sini ya. Kan arahnya A plus B ke sini. Berarti ini yang sih. Kalau A min B, berarti A min B ke sana min B. Berarti vektor ini. Berapa besarnya dan berapa arahnya. Itu. Belum kerasnya? Ya. Ya, kita dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Ya. Nanti saya kembalikan lagi catatannya. Di buku catatan aja saya kembalikan catatan. Saya koreksi nilai dan dikembalikan kita. Pak, ada keperluan dulu ke kampus? Ya, saya tunggu ini pertemuan terakhir. Semoga lancar, teman. Ini kalau ada pertanyaan fisika ya, kita berdiskusi ya. Menjelang matematika atau apa, ketemu diskusi fisika atau apa boleh tinggal di subscribe ke buku saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebagai sampai waktunya 25 menit lagi.